Jadi kata dia, kenapa? Ini Ustaz Wahaboy ni, bukan Ustaz Syafi'i. Ustaz Wahaboy yang mengaji fikih mazhab Syafi'i, begitu dia. Ya ada juga si pesantren-pesantren Wahaboy di kita ni mengaji mazhab Syafi'i, tapi lebih banyak kepada setiap dia tak berjumpa umpamanya masalah kunut tadi. Itu langsung dia sampaikan ke muridnya, oh ini tak usah kita amalkan, ini mazhab Syafi'i saja. Kan tak jujur dalam ilmiah ni. Ada yang bercerita seperti itu. Jadi kata Ustaz ini, kami ketika itu anti mazhab. Anti mazhab. Ternyata dengan kami anti mazhab, justru tambah kacau. Tambah kacau. Kenapa? Pendapat antara syekh yang mereka pakai saja, itu banyak yang berbeda. Pendapat Syekh Utsaimin begini, pendapatnya Albani begini, pendapatnya Saleh Fauzan begini, pendapatnya Syekh Mukbil begini. Tak ada yang sama. Akhirnya bingung. Ya kalau bingung seperti itu, hebatlah mazhab lagi. Itu awal mula mereka mulai berfikir. Ulama mazhab dari dulu masanya dekat dengan Rasulullah, masanya dekat dengan hadis, pasti orang-orang mazhab lebih menguasai hadis. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal. Kita hari ini sudah keterbelakangan ini. Akhirnya kata beliau ketika itu rumit masalah. Ketika itu masalah daripada menggerakkan jari. Menurut Syekh Albani, menggerakkan jari dalam solat itu hadisnya sahih. Menggerakkan ketika tasyahud. At-tahiyyatul. Dulu kan banyak orang nampak dawak macam tu. Banyak, dulu banyak. Poniknya mereka belum nyebut lah. Mereka belum nyebut sudah tu lah. Ternyata kenapa hari ini mereka tidak banyak melakukan? Karena ulama salafi sendiri yang mencek status hadis yang dipakai oleh Albani. Ya di antaranya Syekh Hasan, di antaranya Syekh Mukbil mengatakan hadis yang dipakai Syekh Albani adalah hadis dhaif. Yang melemahkan pendapat Syekh Albani siapa? Ulama salafi. Hadis dhaif. Itu kata. Jadi bingung murid. Murid bingung. Bukannya Albani ini jadi rujukan hadis. Ternyata Syekh mengatakan, enggak. Albani tidak, kata Syekh. Syekhnya salafi. Hadis yang dipakai tentang menggerakkan jari dhaif. Ini tak betul, tak boleh untuk kita lakukan. Kata guru. Akhirnya mengambil kesimpulan di antara mereka saja berselisih pendapat. Kenapa mereka berselisih pendapat? Karena tidak diikat oleh satu mazhab. Kita Syafi'i ada selisih pendapat, tapi ada lagi yang dianjurkan dari selisih pendapat ini, pendapat mana yang diambil. Itulah yang rajih dalam mazhab Syafi'i. Itu dia. Tapi hal yang khilafiyah itu bukan masalah prinsip, bukan masalah kunut. Oh imam itu kunut, imam kondak kunut. Oh dalam mazhab Syafi'i tidak ada. Sepakat seperti kunut, seperti zikir jahar, seperti doa bersama, seperti bismillah. Ini hal yang prinsip dalam mazhab Syafi'i ini. Tidak ada khilafiyah. Tapi di mereka masalah yang seperti menggerakkan jari saja, di antara mereka sudah ada yang berselisih. Sama halnya dengan mendekap meninju nak balik itu menggepal tangan itu. Meninju bumi. Jadi sama dengan hal yang seperti itu. La aslalah. Tidak ada dalil, tidak ada asal dan tidak ada dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa sebenarnya yang pelaku bid'ah itu? Siapa yang sebenarnya pelaku-pelaku daripada pelaku yang mengada-ngadakan daripada sunnahnya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi